Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pada hari yang berbahagia ini kita bersama-sama merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-8. Sewindu sudah kita bersama-sama sebagai gereja yang dewasa. 8 tahun kita bersama-sama. Tuhan memakai, Tuhan memelihara, dan Tuhan tetap menolong sampai detik ini. Bukan berarti tanpa hambatan, bukan berarti tanpa tantangan, juga bukan berarti tanpa kesulitan. Tetapi karya Tuhan yang luar biasa, yang menjadikan kita tetap bersama-sama. Dalam sewindu ini, karya Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan kebersamaan kita. Patutlah kita mengucap syukur, dan marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan namanya. Kita serahkan hidup kita di dalam pengasihan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita mengawali semuanya. Kita serahkan kepada Tuhan yang telah menjadikan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan tetap nyata dan ada bagi kami. Sebagai gereja Kristen Jawa Petoran, yang telah Engkau dewasakan 8 tahun yang silam. Sewindu sudah kami bersama-sama. Sewindu sudah kami belajar sebagai gereja yang dewasa. Bukan berarti tanpa halangan, bukan berarti tanpa hambatan. Tetapi kami percaya pemeliharaan Tuhan tetap ada. Engkau menata kehidupan kami satu persatu, sehingga kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan terhadap gereja kami. Terima kasih atas 8 tahun ini. Terima kasih atas tahun-tahun ke depan, bahwa Engkau tetap akan memelihara dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mau memuliakan nama-Mu, memuji nama-Mu, dan mendengarkan sabda-Mu. Kami percaya pertolongan Tuhan ada dan nyata bagi kami semua. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami berserah. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sewindu kita diberkati Tuhan, bersama-sama saling melengkapi, bersama-sama saling tolong-menolong, bersama-sama saling bahu-membahu. Bukan berarti tanpa cedera, tentu ada, tetapi Tuhan menolong kita, memperhatikan kita, menyertai kita, hari lepas hari semakin sempurna. Tuhan sendiri yang akan memberkati. Amin.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman-Nya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam ulang tahun gereja kita, tema kita adalah mengucap syukur. Pertanyaannya, mengapa kita harus mengucap syukur? Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap mengucap syukur. Di dalam segala hal, kita diminta untuk tetap mengucap syukur. Tentu mengucap syukur bukanlah berarti mudah untuk dilakukan. Mungkin mudah untuk dikatakan, tetapi tentu sulit untuk dilakukan. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita agar kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan di dalam segala hal, kita diminta untuk mengucap syukur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur bukan berarti dalam situasi dan kondisi kita dalam kenyamanan saja. Mengucap syukur bukan berarti ketika kita mengalami berkat-berkat Tuhan yang bersifat menyenangkan saja. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, bersukacitalah senantiasa. Artinya, kita mengucap syukur dalam segala peristiwa. Baik itu peristiwanya menyenangkan, baik itu peristiwanya yang tidak menyenangkan. Di dalam ulang tahun gereja kita pada hari ini, tentu kita merasakan betapa beratnya beban kehidupan kita. Di tengah-tengah wabah corona, banyak sekali yang mengalami pergumulan. Bahkan persekutuan kita yang bernama gereja, yang tadinya bisa bersama-sama, yang tadinya bisa memuji nama Tuhan bersama-sama, yang tadinya kita melakukan banyak hal bersama-sama. Tetapi sekarang kita melakukan di keluarga kita masing-masing. Bukan berarti peristiwa yang mudah, bukan berarti ini dapat kita lakukan dengan gampang, tidak. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, mengingatkan kepada kita untuk senantiasa bersukacita. Baik itu ketika kita mengalami peristiwa yang menyenangkan ataupun tidak. Bukan berarti ketika kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, terus kita tidak mengucap syukur. Patutlah kita mengucap syukur. Karena apa? Karena Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan pada ayat yang ke-17. Di tengah-tengah kehidupan kita yang tidak mudah, di tengah-tengah persekutuan yang kita bangun, sewindu, perjalanan kita sebagai gereja, kita tetap diminta untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tetaplah berdoa. Itu yang harus kita lakukan sebagai umat yang percaya. Berdoa, berdoa, dan berdoa. Bukan berarti berdoa saja, itu cukup. Tidak. Tentu kita harus melakukan segala sesuatu. Kita imani apa yang kita lakukan dan kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Itulah yang kita imani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan kepada kita mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita mengucap syukur. 8 tahun kita sebagai gereja dewasa. Bukan berarti mudah, tidak. Perjuangan kita harus kita mulai. Perjuangan kita harus dasarkan. Perjuangan kita harus kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan sebagai gereja, itu hanyalah untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Silih berganti orang-orang yang melayani. Silih berganti pula kita merasakan berkat Tuhan. Dan tentu itu kita harus amini. Semuanya itu adalah darinya. Mari kita tetap mengucap syukur. Karena Tuhan tetap akan menolong dan menyertai kita. Jangan pantang menyerah. Karena apa? Ketika kita mengucap syukur. Kita menyerahkan segala peristiwa dalam kehidupan kita. Terlebih lagi gereja kita. Kehidupan kita. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Pastilah Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Ketika kita mengangkat tangan, ketika kita berdoa, maka pertolongan Tuhan juga akan turun atas kita.
Maka patutlah kita mengucap syukur, maka patutlah kita bersukacita karena semuanya hanyalah dari Tuhan. Sebagai orang percaya, kita mengucap syukur. Tetap semangat dan kita akan memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, ketika kita belajar mengucap syukur, maka Tuhan akan menolong kehidupan kita. Demikian juga di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di depan saya mengungkapkan bahwa banyak peristiwa terjadi di dalam gereja kita. Sewindu perjalanan kita sebagai gereja, ada suka dan duka, ada pembangunan, ada perjuangan, dan banyak hal telah kita lakukan secara bersama-sama. Tentu itu tidak mudah. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah bekerja untuk kita. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah juga tidak pernah meninggalkan gereja kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu sebuah perjalanan panjang akan kita lalui bersama-sama. Tentu akan ada persoalan-persoalan akan menghantui dan ada selalu berkat-berkat Tuhan yang akan kita terima. Dan yakinlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam Roma ini, bahwa Ia turut bekerja dalam segala sesuatu. Di dalam kesulitan kita hari ini, di tengah-tengah wabah corona yang ada, kita dididik oleh Tuhan untuk mencari peluang-peluang yang lain. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa survive. Mari dalam perjalanan kita sebagai gereja, dalam perjalanan kita sebagai umat yang percaya, mari kita melihat bahwa setiap peristiwa yang Tuhan izinkan untuk kita alami, tentu di situ ada karya Allah, tentu itu ada rancangan Allah bagi kita. Maka kita patut meyakini apapun yang terjadi, kita tetap percaya bahwa Allah selalu menyertai kita. Mengapa saya katakan Allah menyertai kita? Kalau kita mau lihat dalam kitab Keluaran bahwa Allah kita adalah Ehye, Asyer, Ehye. Aku adalah, aku ada. Aku ada di dalam setiap tangismu. Aku ada di dalam setiap deritamu. Aku ada di dalam setiap tertawamu. Aku ada di dalam setiap sukacitamu. Allah ada karena aku adalah, aku ada. Itu janji Allah. Allah menyertai kita, Allah memberkati kita. Dan Allah sendiri yang mendatangkan rencana dan itu tentu baik. Mungkin pada hari ini kita mengalami pergumulan. Mungkin pada hari ini kita mengalami kesulitan. Oke, bisa jadi. Tetapi sekali lagi Allah mendatangkan rencana yang baik. Itu yang perlu kita yakini.
Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah ada di dalam kehidupan kita. Jangan takut, mari kita tetap maju. Banyak hal, 8 tahun sudah kita alami, karya Allah ada bagi gereja kita. Maka kita yakini pula bahwa penyertaan Allah, berkat Allah selalu ada dalam kehidupan kita. Hari-hari ke depan, tahun-tahun ke depan, pertolongan Allah tetap ada. Dan yakini bahwa Tuhan punya maksud terindah bagi kita. Sekali lagi, mari kita mengucap syukur kepadanya. Karena Allah tetap ada bagi kita. Karena Ia ada dan Ia menolong dan Ia tidak pernah meninggalkan kita. Selamat ulang tahun gereja kita. Gereja Kristen Jawa Petoran Surakarta. Tuhan menolong dan menyertai. Tetapi ingatlah, tetap mengucap syukur. Karena Allah punya maksud dan rencana yang baik bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan karunia-Mu. Hari ini kami bersama-sama merasakan sukacita. Sewindu sudah Engkau memberkati gereja kami sebagai gereja dewasa. Engkau tetap ada di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah apapun yang terjadi. Engkau tetap menolong dan menyertai gereja kami sampai detik ini. Bahkan di tengah-tengah situasi wabah corona, kami percaya Engkau tetap ada dan menyertai. Engkau mendampingi kami dan Engkau selalu menopang kami sampai kapanpun. Berkatilah Tuhan persekutuan kami ini. Berkatilah Tuhan di tahun-tahun ke depan. Dan kami percaya pula Engkau membuat indah pada waktunya. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Gereja Kristen Jawa Petoran Surakarta. Maupun yang sumebar di mana-mana. Tuhan berkati kami semua. Tuhan, Engkau tahu pergumulan kami. Engkau tahu Tuhan persoalan-persoalan yang dihadapi masing-masing umat-Mu. Tetapi yang kami tahu bahwa Engkau ada. Engkau menyertai, Engkau melindungi, dan Engkau selalu ada bagi kami semua. Berkatilah Tuhan seluruh umat-Mu. Berkatilah dengan damai-Mu. Berkatilah dengan pertolongan-Mu. Agar kami dapat mendongakkan kepala kami. Melihat masa depan karena masa depan Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas hari yang terindah ini. Ulang tahun gereja kami yang ke-8. Berkatilah. Berkatilah setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada. Baik itu pendeta, penatua, diaken, bebadan-bebadan pelayanan yang lain juga Tuhan berkati. Berkatilah Tuhan agar nama-Mu dipermuliakan melalui apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segenap berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatan yang indah yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami berserah. Amin. Tuhan menolong dan menyertai. Selamat ulang tahun.